Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas, NRP 17, dengan dosen pembimbing Rengga Asmara, Eskom OJA. Dalam video kali ini akan menjelaskan tentang basis data terdistribusi. Pokok bahasan pada video kali ini yakni ada pendahuluan, tipe basis data terdistribusi, arsitektur basis data terdistribusi, penyimpanan data pada sistem terdistribusi, manajemen katalog terdistribusi, query terdistribusi, join pada DBMS terdistribusi, optimasi query pada DBMS terdistribusi, mengubah data terdistribusi, logging pada sistem terdistribusi, serta distributed recovery. Tujuan belajar pada materi kali ini adalah untuk memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat, memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem distribusi, memahami query, join, dan optimasi query pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana mengubah data, melakukan logging data pada DBMS terdistribusi, serta memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Pendahuluan. Pada sistem data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat atau site. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang berjalan secara independen. Properti pada basis data terdistribusi ada beberapa, yakni independen data terdistribusi, transaksi distribusi atomik. Tipe basis data terdistribusi. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi, yaitu yang pertama homogen, yaitu suatu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Dan yang kedua heterogen, suatu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda. Arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi, yaitu yang pertama arsitektur client server, yang kedua arsitektur collaboration server. Arsitektur client server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses client dan proses server, dan juga sebuah proses client dapat mengirim query pada sembarang proses server. Client bertanggung jawab pada interface user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Alasan arsitektur client server populer adalah karena implementasi yang relatif sederhana, mesin server yang mahal sehingga efektivitas tidak terpengaruh pada interaksi pemakai, serta klien dapat menjalankan interface berbasis grafis sehingga lebih mudah dibandingkan dengan interface server yang tidak user friendly. Pada saat menulis aplikasi client server juga perlu diingat batasan antara client dan server untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan, khususnya membuka kursor dan mengambil tupel pada satu waktu, membandingkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Arsitektur collaboration server. Collaboration server digunakan untuk mengurangi perbedaan yang digunakan oleh alternatif arsitektur client server. Terdapat sekumpulan server berbasis data yang menggunakan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem akan membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama untuk menggabungkan beberapa menjadi query asal. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan. Untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisipasi atau difragmentasi ke beberapa tempat di mana fragment tersebut sering diakses.
Fragmentasi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen tersebut pada beberapa tempat. Ada dua macam fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal, di mana setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal, dan fragmentasi vertikal, di mana sebuah fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Replika merupakan proses menyimpan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu tempat atau lebih. Replika. Alasan untuk mereplika yaitu untuk satu, meningkatkan ketersediaan data. Dua, jika kopi lokal dari relasi yang sudah tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat karena dapat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Manajemen katalog terdistribusi. Manajemen katalog terdistribusi digunakan untuk menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat, jadi sangat kompleks dengan nama yang berbeda. Menyimpan data, bagaimana relasi difragmentasi, replikasi, bagaimana fragmen relasi distribusikan ke beberapa tempat yang bersifat. Berikut adalah contoh dari beberapa query distribusi. Karena ini adalah ilustrasi untuk bagaimana join pada join pada DBMS terdistribusi. Semi join adalah teknik yang ditujukan untuk mengurangi jumlah tupel reserve yang dikirim dengan mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman, dan untuk biaya pengiriman relasi reserve penuh. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Perbedaan sistem query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi adalah: satu, biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Dua, otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Dan yang ketiga, menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Mengubah data terdistribusi. Replikasi transaksi dapat dilakukan dengan cara synchronous replication dan asynchronous replication. Synchronous replication ada dua teknik, yaitu voting dan read any, write all. Pemilihan teknik synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication yaitu ada beberapa, yakni sebelum transaksi yang diubah commit, harus dilihat penguncian pada semua kopi yang dimodifikasi. Mengirimkan perintah log ke remote site, dan sementara menunggu respon pegang kunci yang lain. Jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat commit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu, alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Asynchronous replication mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua kopi diubah. Pemakai harus waspada kopi yang keluar dari sinkronisasi untuk suatu periode waktu yang pendek.
Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary side dan peer-to-peer replication. Perbedaannya terletak pada berapa banyak kopi yang dapat diubah atau copy master. Peer-to-peer replication, lebih dari satu kopi dari suatu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke copy master harus dipropaganda ke copy lain dengan cara yang berlainan. Jika dua copy master diubah dan terjadi satu konflik harus dipecahkan. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi, misalnya setiap tempat memiliki master fragment di join dan yang memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Primary side replication. Pada metode ini, cepat satu copy dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy diaplikasikan dan tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini, terdapat beberapa copy sekunder. Isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropaganda ke copy sekunder. Hal ini dapat dilakukan dengan dua langkah, yaitu langkah pertama, mengambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit. Yang kedua, aplikasikan perubahan tersebut. Dan berikut adalah langkah-langkah untuk implementasi primary side pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary side replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan FP. Perubahan dibuat dengan relasi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah FP. Mengaplikasikan langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Implementasi capture dengan log-based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tapi harus memahami detail dari properti log. Proses FP pada tempat sekunder secara periodik. Mengimplementasikan langkah FP. Proses FP pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel TDT dari primary set dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai aplikasi. Replikasi dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Long-based capture ditambah FP yang terus-menerus akan menimbulkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driver FP merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Logging pada sistem terdistribusi. Untuk menangani pengujian objek pada beberapa tempat digunakan cara subtralisasi, primary copy, dan terdistribusi penuh. Distributed deadlock detection. Setiap tempat menangani local wait for graph. Deadlock global akan terjadi jika local graph tidak membentuk siklus seperti yang bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk mendeteksi deadlock digunakan 3 solusi, yaitu sentralisasi, hierarki, serta timeout. Distributed recovery. Proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena dua hal, yaitu terjadi kegagalan yang baru, serta jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang dikomit. Suatu log ditangani pada setiap tempat, bagaimana pada DBMS tersentralisasi dan aksi commit protokol ditambahkan pada log. Two-phase commit. Tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinat.
Jika sebuah transaksi ingin mengcommit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinat. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim suatu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinat. Sebaliknya, memaksa menulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort bersyaratkan pesan yang didapat, kemudian mengirim pesan X ke koordinator. Koordinator menulis rekaman log N setelah mendapatkan semua pesan X. Restart setelah semua kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T, tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo atau undo T. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, tetap kirimkan pesan commit atau abort ke subordinat tanpa pesan X. Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T, tapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinat untuk T. Subordinat terus menghubungi koordinator untuk menemukan status T, kemudian menulis rekaman log commit abort, redo atau undo T, dan menulis rekaman log N. Jika tidak menyediakan rekaman log untuk T, secara sepihak akan abort atau undo T. Tempat ini kemungkinan koordinator supaya subordinat mungkin mengirim pesan. Jika koordinator untuk transaksi gagal, subordinat yang memilih yes tidak dapat memutuskan apakah commit atau abort T sampai koordinator pulih. Pada saat itu, dia akan diblok. Meskipun tidak semua subordinat saling mengetahui, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinat memilih no. Jika suatu remote site tidak merespon selama commit, protokol untuk transaksi T, baik karena tempat gagal atau saluran gagal. Pesan X digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinat dapat melupakan suatu transaksi sampai koordinator menerima semua X. Koordinator harus menyimpan T pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal, setelah mengirim pesan siap tetapi sebelum menulis rekaman log commit atau abort, jika koordinator kembali akan abort transaksi. Jika subtransaksi tidak diubah, status commit atau abort tidak relevan. Selanjutnya adalah bagian untuk latihan-latihan soal.
Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.